Saya berhenti cari celah-celah batu itu tidak bisa buat perapian, tidak bisa apa-apa, buat kopi nggak bisa. Wah, ini sampai kapan di sini itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi malam ini bersama saya Bade dari channel Jelajah Malam. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa ini, Mas Priyo. Apa kabar, Mas? Baik. Beliau ini adalah seorang petualang bermotor, terutama yang bersalju. Bagaimana ceritanya? Silakan, Mas. Ya, setiap petualang pasti memerlukan sebuah pencapaian. Pencapaian, ya. Ya, sama ketika saya pernah ke Andong pasti pengen ke Merbabu. Sebenarnya intinya di situ saja gitu. Dan kebetulan ketika sebelumnya kan beberapa kali ke sana juga, tetapi tidak menggunakan kendaraan bermotor. Jadi kita coba aja pakai kendaraan bermotor. Maksudnya tidak menggunakan kendaraan motor itu? Ya, Dulu itu? ya trekking lah, trekking kecil, tipis-tipis lah ke Himalaya gitu. Trekking tipis-tipis ke Himalaya. Oke. Naik gunung ya berarti, Mas ya? Naik gunung. Oke. Basic saya pendaki juga. Oh iya. SMP kelas 2 saya mulai mendaki Gunung Merbabu dulu. Ya yang jelas hobi petualang lah tentunya. Sudah saya lalu lama, jadi mulai dari SMP, SMA, kuliah itu masih berpetualang di gunung gitu loh. Ya semakin meningkat, akhirnya ke Gunung Es. Nah, ke Gunung Es itu pertama kali kemana dan kapan itu? Itu lama banget itu, 2009. 2009? 2009. Kemana itu, Mas? Itu di Afrika dulu. Akhirnya tahun 2017 saya mulai ke kawasan Himalaya, Everest Base Camp dan sekitarnya. Terus berlanjut suatu saat saya harus ke Everest Base Camp, tetapi tidak ada pesawat yang terbang. Jadi ada cloud lah, kabut lah, kabut pekat. Akhirnya saya harus lewat jalur darat. Jadi seharusnya 45 menit menjadi 5 hari seperti itu. Di situ kan saya melewati medan-medan yang ekstrim lah, jalan-jalan bagus, ekstrim. Ya ekstrim tapi bagus gitu loh. Akhirnya setelah dari situ saya mikir ini, wah enak ini bawa motor. Kebetulan saya kan hobi motor. Sepulang dari sana mulai program. Kita punya target. Itu tahun 2022, terus saya target tahun 2003 saya berangkat. 2023. Nyalengi, nabung, persiapan administrasi motor, dan lain sebagainya, mempersiapkan motor. 2023 saya mulai start dari Indonesia. Nah, motor apa yang Mas Priyo gunakan pertama kali waktu itu? Pertama kali sampai sekarang masih sama. Jadi motorku itu sampai sekarang masih sama? Masih sama. Jadi apa itu? Motor Honda ya, Honda CB 125. Sebenarnya sama sekali nggak proper lah. Pasti nggak proper itu. Tetapi saya harus membuat motor itu jadi proper. Ya. Karena kita berhubungan dengan keselamatan kita itu. Akhirnya yang tadinya kaki-kaki kena batu 1 jam sudah rusak, ya kita ganti yang lebih kuat. Mesin yang susah, yang kubikasinya rendah, kita agak tinggikan itu. Jadi harus ada perubahan karena kita juga harus menjamin keselamatan kita juga itu loh. Jadi ini bukan masalah modifikasi motor atau apa, tetapi intinya tentang keselamatan kita. Tentang safety ya. Ya. Dan kebetulan di beberapa negara saya juga mengalami yang namanya pertanyaan yang menurut saya perlu diketahui teman-teman. Jadi saya sempat di Brunei lah contohnya. Itu ditanya, kamu yakin dengan motor ini bisa melewati negara saya? Jadi kan saya harus menjelaskan bahwa motor saya sudah saya perbaiki, kan seperti itu. Ya saya bayangkan ketika motor saya masih standar jeglek, tidak ada perubahan, ya tetap nggak bisa masuk gitu. Jadi ini ya harus ada perubahan.
sebenarnya endingnya tetap Himalaya, Iya. cuman kan untuk menuju ke sana ini kan kita melewati beberapa negara dulu. Iya, 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 iya. Jadi ini ya persiapannya kita juga harus menyesuaikan negara-negara yang kita lewati gitu. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Thailand dan lain sebagainya. Mm. Jadi ini ya benar-benar kita persiapkan. Saya beli pertama kali itu kalau nggak salah itu 2 juta itu, 2,5 juta. 2 juta? 2,5 juta. Iya. Restorasi paling habis. Aman lah itu Mas, dalam artian pajak dan kawan harus aman tuh pasti itu. Iya, semua komplit, lengkap. Komplit ya? Cuman bahan. Jadi Hmm. modifikasi ya paling banyak habis 20 juta, 20 juta lah. Paling banyak itu, Iya, nggak iya. sampai 20 juta. Mm. Tapi ya memang itu tuntutan untuk mengamankan diri kita tentu saja Iya. itu. Ya tentu saja bukan hanya motornya saja ya, jadi Iya. kayak administrasi kita juga harus punya. Mm. Administrasi untuk kendaraan sama pribadi kita. Kalau pribadi kita pasti jelas lah kayak paspor, SIM Iya. internasional, asuransi. Iya. Kalau motor kan ada yang namanya CPD Karnet, itu dokumen untuk berkendara di luar itu ada. Oh, Jadi semacam dokumen ekspor impor sementara lah. oh gitu. Itu harus ada. Dan prosesnya juga lumayan lama juga. Lumayan lama dan lumayan merogoh. Ini sudah etape ketiga berarti. Etape pertama itu Borneo. Jadi saya di Kalimantan, ada Malaysia, ada Brunei. Oh, di Pulau Kalimantan. Ya, di Pulau Kalimantan. Iya. Terus etape keduanya di Asia Tenggara, Thailand, Malaysia dan lain sebagainya. Terus etape ketiga saya mulai masuk Asia Selatan. Kalau Himalaya itu kan meliputi beberapa negara. Jadi target saya itu sederhana, cuma riding di Himalaya. Tapi kebetulan Sederhana menurut Mas Prio ya. ya, karena ya kita harus membuat target yang sederhana dulu Iya, sebelum. Jadi Himalaya menjadi bagian dari beberapa negara itu loh. Iya. Tapi sayangnya ada beberapa negara yang kita tidak bisa masuk. Contohnya? Contohnya Myanmar, itu kita tidak bisa masuk. Apa karena Mas? Sebabnya apa itu? Konflik. Konflik ya, konflik. Terus ini Nepal, India sudah, tinggal nanti saya masuk ke Pakistan sama Afghanistan. Jadi kebetulan sekarang juga tutup. Jadi lagi konflik juga. Jadi ini ya wis, kita nunggu timing yang tepat sambil menunggu. Ini kan musim dingin. Jadi saya harus berangkat lagi nanti musim panas. Karena motor saya kan masih di India, jadi harus pindah motor juga. Harus keluar dari India. Nggak tahu nanti ke Pakistan, ke Nepal, atau ke benua yang lain itu. Perjalanan dari Indonesia sampai Himalaya itu seperti apa? Melewati mana aja? Atau teknisnya naik apa aja? Itu seperti apa Mas? Kalau untuk rute sih sebenarnya sudah jelas. Cuman kalau kita berkendara di ketinggian itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita harus punya pengalaman di situ. Saya akan lebih masuk ke berkendara ketinggian aja ya, karena kalau negara-negara yang biasa mungkin sudah banyak yang memberikan informasi gitu. Jadi kalau kebetulan seperti tadi awalannya saya kan basicnya pendaki lah. Itu menjadi modal yang sangat berarti itu. Karena ketika kita berkendara di ketinggian itu ya kita akan bersentuhan langsung dengan yang namanya dingin, ketinggian yang di situ notabene oksigen berkurang gitu loh. Apalagi saya berkendara kan di ketinggian kisaran 3.000 sampai 5.000 ke atas gitu. Jadi di situ sangat rentan untuk hipoksia. Jadi apalagi kita orang-orang tropis kan, ketika masuk ke zona tinggi seperti itu kan tidak terbiasa itu. Mungkin bagi teman-teman apa ya, uang menjadi hal yang utama mungkin ya, tapi uang bukan jaminan kita bisa sampai ke sana. Itu yang pertama, saya terbiasa berkendara sendiri. Terbiasa sendiri. Yang kedua, saya membayangkan ketika saya touring 2-3 orang bareng dengan jangka waktu yang lama, dengan jarak yang jauh, itu pasti akan ada konflik
konflik-konflik grup. Ketika kita mengalami kondisi yang luar biasa, lapar, capek, kedinginan, kan emosional kita kan tinggi itu kan. Nah, pasti ada konflik di situ. Iya. Tetapi memang ada harga yang harus saya bayar di situ. Ada satu contoh ketika saya mengalami memikirkan ketika saya di Medan yang di situ tidak ada pemukiman. Ketika motor rusak, saya mempunyai planning, skenario. Mungkin skenario A tidak berlaku, skenario B, skenario C, skenario D, seperti itu. Saya harus punya planning seperti itu. Nah, yang paling ataupun yang sering terjadi ketika slow riding itu apa, Mas? Maksudnya hambatan-hambatan ketika slow riding? Kalau hambatan secara teknikal biasalah, kayak motor trouble itu biasa. Motor trouble, terus jalan longsor tidak bisa kita lewati, itu biasa. Berarti hal-hal teknis yang kelihatan lah. Tetapi yang paling berat itu adalah ketika ada yang namanya titik jenuh berkendara. Itu ada. Ketika rasa capek sudah mengumpul, rindu rumah, lapar jadi satu, kedinginan, itu biasanya ada apa namanya itu ya? Itu ada istilahnya, tapi saya lupa. Jadi kayak pengen pulang, sudah, itu ada. Nah, itu yang paling berat adalah mengkondisikan kondisi itu ke normal. Itu paling susah. Yang paling sederhana kalau saya adalah komunikasi. Komunikasi dengan rumah, komunikasi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Itu obat paling mujarab sebenarnya. Nah, kalau contoh kecil aja, Mas, ketika motornya rusak, sedangkan ketika waktu itu di jalur yang mungkin nggak ada orang, nggak ada penduduk, dan jenengan sendiri. Nah, itu caranya seperti apa, Mas? Ya, kita lakukan skenario yang sudah kita buat. Jadi yang pertama kita perbaiki. Kita perbaiki. Kalau tidak bisa kita perbaiki sehari, kita perbaiki 2 hari. Makanya setiap saya berkendara, di daftar perlengkapan saya itu ada 3 hari untuk konsumsi, minimal 3 hari. Jadi misalkan sehari tidak bisa saya perbaiki, saya buat camp di situ. Perbaiki 2 hari. Misalkan 2 hari tidak bisa, logistik saya hanya untuk 3 hari, berarti saya harus cari pertolongan. Jadi saya harus punya pemetaan kira-kira berapa lama saya jalan kaki ke lokasi terdekat, seperti itu. Jadi sebelum masuk ke zona sebuah zona, saya harus pemetaan dulu jaraknya berapa kilo dan lain sebagainya. Nah, itu pernah terjadi kan. Saya di Medan itu ada yang namanya Manalileh Highway, itu 450 kilo, tetapi 350 kilonya itu tidak ada petrol station, atau kalau di sini ya SPBU lah. Nah, itu pernah. Itu perhitungannya salah, saya harus cari jalan keluar, bensin saya habis di tengah jalan, gitu. Itu pernah juga. Jadi ini ya kita masuk ke perkampungan. Kebetulan waktu itu saya terjebak badai, jadi kita tidak bisa lanjut, tidak bisa balik. Ini di India. Hanya di Ladakh, itu jalur ke Leh Ladakh itu. Jadi ya mau tidak mau harus seperti itu. Tetapi itu tidak masuk dalam skenario. Tidak masuk dalam istilahnya perencanaan saya. Perencanaan saya ya secara teknis saya mempunyai sumber daya sendiri kan, seperti itu. Itu tidak bisa kita masukkan ke dalam perencanaan perjalanan. Karena itu kan hanya keberuntungan itu kan. Hanya keberuntungan ketemu kampung di tengah salju seperti kan, hanya keberuntungan itu. Jadi jangan sampai kita memasukkan unsur keberuntungan di perencanaan kita. Orang punya mobil, ya saya nyedot itu 3 liter. Nyedot mobil punya orang? Iya, kita tetap beli. Cuman harganya beda jauh lah. Beda jauh. Yang seharusnya kita beli ya 8.000 ya jadi 50.000 gitu. Tapi ya enggak masalah, karena itu hal yang penting. Jadi yang seharusnya BBM saya itu bisa mencapai 350 kilo, drigen cadangan sama tangki utama itu hanya bisa 250 kilo. Jadi itu pengaruhnya banyak, dari suhu, terus dari oksigen, terus dari jalannya yang berliku-liku naik turun seperti itu. Jadi salah perhitungan saya di situ. Kalau saya mengalaminya orang-orang baik.
Baik. Ya, kebetulan bertemu dengan orang-orang baik. Dan harga itu harga umum di situ gitu loh. Jadi dengan kondisi jauh dari perkotaan, jauh dari petrol stasiun itu normal gitu loh. Jadi gini, dalam sebuah petualangan motor itu kita ada 2-3 prinsip itu. Ya. Ketika kita akan menyelesaikan permasalahan itu ada 3. Yang pertama administrasi, lobby, Ya. dan sisi kemanusiaan, lebih tepatnya memelas lah gitu. Ya. Tapi kita jangan sampai menggunakan yang ketiga terus. Kita gunakan administrasi, lobby, baru kalau sudah mepet itu ya kasihan. Jadi itu dilakukan. Itu jalan terakhir. Kayak contohnya ketika kita masuk ke perbatasan, administrasi kita ajukan tidak bisa, oke, kita lobby. Nah, kalau tidak bisa kita lobby, ya kita ambil sisi kemanusiaan petugas itu loh. Itu hal yang lumrah untuk kegiatan overland itu. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Jangan sampai kita langsung mau masuk perbatasan makai memelas dulu, nggak mungkin. Jadi ya kita lengkapi dulu administrasi kita perbaiki dulu cara bercakap kita. Nah, baru ketika 2 senjata itu tidak bisa, baru kita gunakan sisi kemanusiaan. Jadi itu yang mungkin berguna buat teman-teman. Jadi etapa kedua saya berakhir di Nepal. Saya berakhir di Nepal, motor saya parkir di situ. Saya pulang karena waktu itu saya menghindari musim dingin karena berat sekali musim dingin. Setelah administrasi motor kan saya harus buat administrasi baru lagi karena sudah lebih dari setahun persiapan administrasi, nyelengi juga karena kita tidak punya sponsor. Jadi ini ya kita nyelengi pelan-pelan. Persiapan sekitar 6 bulan lah, 6 bulan. Saya berangkat lagi ke Nepal untuk membawa motor dari negara Nepal ke negara India. Jadi tapi saya harus masuk India dulu karena tidak mungkin orang Indonesia masuk ke perbatasan darat untuk masuk ke India. Jadi saya harus stempel paspor dulu India lewat penerbangan darat, lewat penerbangan. Setelah itu baru saya masuk ke Nepal. Nah, dari Nepal saya ambil motor, turun lewat perbatasan darat masuk ke India. Kan paspor saya sudah terstempel India sebenarnya. Jadi ini bisa masuk. Tapi kalau masih kosong nggak bisa. Jadi harus masuk dulu, keluar lagi, baru masuk lewat darat. Nah, dari Nepal itu kalau tidak salah itu sekitar 3.500 kilo dari titik yang viral itu. Tapi sebelum ke sana saya ke Agra, ke Delhi, ke Taj Mahal itu. Kalau Agra itu. Dari situ baru naik ke kawasan Himalayanya. Perbedaan yang mendasar signifikan yang kalau kita di Indonesia sama yang di contoh berarti itu di India itu apa, Mas? Kalau kita berbicara tentang jalur berkendara, highway-nya bagus India. Ya, bagus India. Karena setiap kota itu ada connecting, ada yang namanya highway sama namanya itu expressway. Jadi kayak tol lah kalau di sini berbayar gitu loh. Jadi khusus motor. Ada motor, mobil bisa masuk. Tapi yo kadang 300 kilo tidak ada tempat istirahat, 200 kilo nggak ada tempat istirahat seperti itu. Dan mau nggak mau saya harus masuk ke kota. Kita jalur bawah lah, jalur perkotaan, jalur istilahnya jalur kabupaten lah. Biasanya yang trouble di situ, yang banyak sapi, terus traktor itu di jalan-jalan yang non tol itu. Makanya kan banyak konten-konten sapi di India itu kan ya yang di kota-kota itu. Tapi kalau di expressway nggak ada di jalur tol itu. Jadi perbedaannya konektivitasnya lebih bagus di India kalau bisa bilang. Jadi jaringan jalannya lebih banyak di India. Kalau lihat di TV-TV atau di konten-konten itu kan India itu penuh dengan klakson, apa benar, Mas? Benar kalau sana. Benar. Jadi mungkin terapi telinga lah. Kalau di sana itu marah bunyiin klakson, nyapa bunyiin klakson, mendahului bunyikan klakson, mau belok bunyikan klakson. Jadi bentuk emosinya
masuk ke jempol semua gitu. Oh gitu. Jadi Oh, tantin-tantin. Jadi betul ya, bener ya. kalau sampean itu berkendara ke Nepal tidak punya klakson sendiri, itu kayak perang tanpa senjata itu. Jadi ini ya wes galau itu. Jadi Reso nggak bisa pakai bengak-bengok nggak bisa mulu. bales gitu. Nggak bisa, Mas. Jadi itu ya klakson menjadi hal yang penting di India. Oh ya. Jadi apapun pakai klakson. Tidak ada apa-apa mau banter itu klakson nyala dulu. Jadi memang itu mungkin cara komunikasi, sinyal gitu loh. Contohnya mungkin Malaysia itu kan tertib nih. Malaysia, Brunei itu tertib. Kayak lampu sen itu tidak terfungsikan dengan sebagaimana mestinya. Terus orang belok sembarangan itu sudah biasa. Makanya saya mempunyai waktu Belok kiri sen kanan gitu itu biasa. Jadi bukan hanya mak-mak saja. bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya mama ya. Jadi biasanya saya ini menyempatkan waktu 1-2 hari untuk adaptasi. Jadi kalau di mungkin bisa browsing itu ada yang namanya Manali Leh Highway, itu jalur ekstrim di India. Jadi itu jalan yang saya pilih. Itu yaitu yang 450 kilo. 350 kilo itu tidak ada Pom bensin. Itu yang di situ kita bermain di ketinggian 3.000, 4.000, 3.000 lagi, 4.000 lagi, 5.000 turun lagi seperti itu. Jadi itu semua berpengaruh. Jadi motor nggak sehat kita kena, kita nggak sehat motor juga jadi nggak sehat. Jadi kena malah. Ya, jadi ini kita harus benar-benar memperhitungkan di situ. Dan parahnya lagi kan perjalanan terakhir saya itu kan masuk musim dingin. Awal musim dingin, jadi ini sangat berat. Tetapi saya berbicara dengan masyarakat, terus teman-teman yang sudah sering ke sana, mungkinkah saya ke sana itu loh. Ketika mereka bicara mungkin dan pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya mampu, oke, saya berangkat itu. Walaupun memang berat karena saya mengalami beberapa kali bisa dikatakan kayak badai salju kayak gitu. Yang alami lah, yang seharusnya perjalanan 2 hari jadi 5 hari. Itu saya rasakan di situ. Nah, setelah dari sana saya sampai Ladakh. Kalau di sini ya tempat kayak Bali lah, dia tempat berkumpulnya orang-orang yang berwisata dari mancanegara. Saya stay sekitar 2 hari di situ, aklimatisasi. Nah, setelah itu saya menuju ke jalan tertinggi nomor 2 di dunia. Itu ada namanya Kardungla. Cuman Kardungla sendiri ditutup. Jadi motor tidak boleh naik. Tidak boleh di situ. Ya, tidak boleh naik. Jadi kebetulan saya punya teman yang sering punya trip ke Ladakh itu. Saya hubungi. Jadi, wah ini saya nggak bisa naik karena jalan tertutup salju gitu kan. Akhirnya saya diperkenalkan dengan agen tour travel di sana gitu. Ngobrol-ngobrol kemungkinan saya bisa naik atau enggak itu. Akhirnya wah enggak bisa itu. Waduh, enggak bisa. Jauh-jauh dari Indonesia itu kan. Akhirnya oke, nanti sampean naik motor di depan, saya bawa mobil di belakang gitu. Oh iya. Jadi mau nggak mau saya harus seperti itu karena kalau motor tok itu nggak boleh. Jadi nanti di pos pemeriksaan berhenti, saya ditekan nggak boleh naik itu. Tenang Pak, ada pick up pendamping gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada satu pos di situ motor saya harus dinaikkan ke pick up. Itu sekitar 3 kiloan lah. Karena memang tertutup salju. Dan nggak mungkin saya bisa naik itu. Akhirnya motor saya naikkan ke pick up sampai ke atas, lanjut lagi ke titik tertinggi itu. Pas saya di titik tertinggi itu tidak ada motor lain itu loh. Dan semuanya heran loh, kok bisa sampai sini gitu loh. Jadi kondisinya memang tidak memungkinkan untuk motor sebenarnya. Tapi karena bantuan teman-teman ya akhirnya saya bisa naik. Makanya kan di situ penuh es kan kalau di foto gitu. Itu untuk motor nggak mungkin jelas. Tapi saya bisa naik ke situ karena saya dikawal sama pick up gitu loh. Jadi mobilnya dulu atau motornya dulu? Motornya dulu. Motornya dulu. Sebenarnya itu hanya pick up. Misalkan saya harus benar-benar tutup, saya nggak bisa naik, baru pick up ini
berfungsi Ah, seperti iya. itu. Jadi itu kejadian yang ya mungkin ini titik di mana saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya di situ. Jadi tanpa mereka yo nggak mungkin saya sampai sana juga gitu loh. Setelah itu selesai kita turun lagi ke Ladak. Nah dari Ladak itu saya mau ke jalur tertinggi di dunia nomor satunya itu ketinggian 5.900. Cuman kalau itu sudah tidak mungkin karena esnya sudah tebal banget. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Delhi Oh, dan iya, tidak iya. melewati jalur pertama. Kalau jalur pertama itu kan sekitar 450 kilo ditambah 1000 lah, 1.500-an. Nah ini saya harus muter sekitar 2.500 kilo lewat Srinagar, terus Kashmir, Kashmir Srinagar, terus nanti ke Amritsar perbatasan Pakistan itu. Target saya memang ke Pakistan. Jadi saya ke Amritsar itu kota perbatasan. Di Amritsar saya 2 hari karena harus memastikan bahwa motor saya bisa masuk ke Pakistan. Ternyata di Amritsar tidak ada peluang untuk bisa masuk karena kebetulan Pakistan sedang perang. Jadi mau tidak mau saya harus kembali lagi ke Delhi. Delhi lagi. Delhi lagi itu 2 hari dari Delhi ya sekitar 700 kilo. 700 kilo dari Delhi. Rencana saya mau saya taruh dulu di Delhi motor. Iya. Karena apa istilahnya tidak memungkinkan untuk nyebrang. Tapi karena pertimbangan satu hal saya harus pindah lagi ke Aligarh. Itu sekitar 250 kilo lah dari Delhi. Di Aligarh motor saya taruh di situ, ada teman overland di situ, baru saya pulang dulu. Nah ini rencana kita lanjut lagi setelah musim dingin selesai dan jalan menuju jalan tertinggi di dunianya terbuka itu. Jadi baru masuk lagi. Targetnya besok mau ke situ ya, Ya, yang jalur jalan tertinggi di dunia. dunia. 5.900. Itu tuh maksudnya jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor gitu Ya. ya? Oh iya. Itu sudah paling tinggi. Yang lainnya sudah tidak ada. Jadi ya tiap orang butuh pencapaian. Pencapaian. Ya. Ya. Kalau ke bannya itu ada spek khusus nggak kalau untuk es? Sebenarnya bisa, itu bisa diakali dengan rantai, itu bisa. Tetapi yang kita lewati kan tidak semuanya medan salju. Ada yang kita melewati aspal biasa, ada black ice itu. Yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan saljunya, tapi black ice. Jadi ketika salju sudah membeku di jalan, dia nggak kelihatan, jadi licin banget itu. Itu susah. Makanya sekarang kan masih ditutup. Untuk sekarang tidak boleh lagi masuk ke situ. Ya kayak media ice skating itu kan. Ya. Seperti itu. Ya makanya ditutup kan karena terlalu berbahaya itu. Selama berapa bulan kemarin Mas pas yang terakhir kemarin itu? Terakhir itu cepat saya itu. Paling cuma 45 hari. 45 hari. 45 hari, target saya 2 bulan. Tapi karena Pakistan tutup, Afghanistan saya juga nggak bisa masuk, ya akhirnya kita istirahat dulu lah. Kita istirahat sambil prepare lagi, mempersiapkan motor, administrasi, yang jelas ya bekal lah. Tapi memang karena saya kan bukan konten kreator loh, jadi jarang yang tahu. Tapi memang kadang jadi konten kreator itu penting. Karena kita juga harus punya popularitas untuk menggait hati sponsor gitu. Itu yang agak susah buat saya itu. Jadi apalagi saya pernah sebelum ke situ kan saya ke Timur Leste. Jadi perjalanan Timur Leste 24 hari itu saya posting 3 foto. Udah selesai, nggak ada posting lagi. Itu jadi, kalau yang ke Timur Leste itu berarti startnya dari Magelang? Ya, startnya dari Magelang. Dengan motor ya, berarti bukan motor yang itu bukan ya? Bukan. Beda ya? Jadi saya punya beberapa motor kemudian. Jadi ada motor yang khusus luar negeri ada. Oh gitu. Ya. Ini motornya ini ada paspornya ini kan gitu nih. Ini nggak perlu paspor kan gitu ya. Jadi ya sebenarnya sesuai kebutuhan saja. Apalagi kan motor saya kan bukan motor yang mahal, motor murah itu. Disalah persepsikan orang lain adalah menggunakan motor saya itu lebih irit. Itu yang harus saya luruskan itu. Karena lebih mahal bro. Jadi apanya itu?
Ya semuanya lebih mahal. Karena kalau motor besar, satu hari itu kan bisa contoh 400 kilo. Motor saya hanya bisa 200 kilo. Berarti membutuhkan 2 hari. 2 malam di hotel. 6 kali makan. Apalagi kita harus punya backup maintenance motor juga kan. Oh iya sih. Karena Iya. kemungkinan trouble lebih besar Iya. dibandingkan motor-motor baru. Gitu. Iya, iya, iya. Makanya untuk teman-teman overland yang lain, mereka sudah tahu, wah ini biayanya beliau lebih mahal dari kita gitu loh. Tapi untuk orang yang nggak tahu yo, Nah itu. lebih hemat. Hmm. Tapi semua kembali ke selera sih. Dan di India itu saya termasuk negara yang membuat boros karena saya nggak berani makan di pinggir jalan, itu nggak berani. Alasannya? Ya tahu sendirilah kondisi kuliner di sana. Jadi itu untuk mengamankan kesehatan saja. Apakah memang seperti itu, Mas? Seperti yang saya lihat itu. Sebenarnya tidak semua tempat seperti itu, tapi ya banyak yang seperti itu. Saya hanya mengantisipasi. Oh, Karena tapi melihat sendiri juga ya seperti itu. Ya. Ada ya. Ini untuk mengantisipasi karena saya jalan sendiri itu kan, jalan sendiri. Kalau saya sakit, siapa yang ini kan? Dan banyak kasus ketika orang Indonesia traveling kuliner itu kena semua. Ada yang masuk rumah sakit, ada yang ini kan ada. Banyak dari Indonesia yang ke sana yang kena. Jadi kalau di sana kebetulan area yang saya explore untuk kemarin itu banyak muslimnya. Oh gitu. Jadi aman. Biasanya saya lebih ngambil ke ciri apa istilahnya? Ciri rumah makan. Oh. Jadi kayak ada yang apa biasanya orang Arab kayak gitu kan. Jadi saya lebih masuk ke situ. Oh gitu. Tapi ada juga saya tidak pernah memikirkan itu rumah makan apa. Yang penting saya pesan ayam gitu aja toh. Jadi ya aman ya ayam ya. Persepsi kita ayam itu halal itu. Iya. Kita nggak tahu cara mengolahnya, tetapi persepsi kita halal itu. Ya, jangan ditiru kan. Jadi apalagi di Nepal itu susah juga. Di Nepal susah juga. Jadi ya berat sih kalau masalah halal di luar. Tapi yang jelas saya bawa bahan makanan dari Indonesia. Oh berarti dari Indonesia? Iya bawa. Jadi apa Mas? Saya bawa mie instan bawa. Yang paling gampang ya? Ya bumbu pecel saya bawa, sambal saya bawa, kecap, saus itu saya bawa. Iya. Dan aman karena dingin. Setidaknya kita mengobati rasa rindu dengan rasa Indonesia itu saja. Sebenarnya paling enak itu ketemu orang Indonesia di luar negeri, Mas. Jadi mereka sudah paham kalau saya rindu makanan Indonesia itu dibuatkan bakso, pecel kayak gitu. Saya pernah ketemu orang Banyumas itu di Nepal. Mas datang ke sini sampean pasti rindu bakso. Ini ada bakso. Oh langsung merapat ke sana saya. Itu ada orang Indonesia di sana. Ya seneng kalau kayak gitu. Salah satu unsur mungkin ya safety juga mungkin bisa ketemu sama orang-orang Indonesia. Nah itu caranya jenengan gimana? Atau posting di apa namanya message jenengan atau gimana? Atau sudah punya ini link sendiri sebenarnya? Sudah punya link sendiri. Oh sudah punya link sendiri. Saya jarang posting Mas. Jadi saya itu ini salah satu trik saya juga. Jadi saya tidak pernah posting on the spot. Jadi misalkan saya di sini itu saya posting nggak pernah. Itu yang pertama. Untuk keamanan kita. Iya, paham. Keamanan kita. Jadi kalau kita tidak delay, mungkin banyak orang yang berniat baik gitu loh. Tapi yang tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang nggak tahu niatnya seperti apa gitu kan. Jadi itu untuk prinsip menjaga keamanan kita sendiri. Salah satu manajemen resiko. Ya, manajemen resiko. Seperti itu ya. Walaupun ya untuk orang-orang tertentu ya mungkin kayak video call mungkin bisa on the spot, tapi kalau untuk saya yang saya posting jarang yang on the spot. Kadang masuk akal. 6 jam sehari 2 hari kayak gitu. Saya termasuk jarang posting. Jadi seperti itu. Ya saya mungkin petualang yang baik mungkin, tetapi sebagai seorang konten kreator saya mungkin konten kreator yang buruk gitu. Jadi tidak suka membuat konten yang mungkin teman-teman saya banyak yang bilang kayak Mas Priyo itu loh jualan loh ratau ketok ujuk-ujuk nyampe. Ternyata tekan gini. Ya, gitu. Nah memang itu kelemahan saya di situ. Saya bukan pelapor yang baik sih sebenarnya. Iya tapi itu sebenarnya ada plus minusnya Mas ya kayak tadi ada unsur. Saya sepakat sih ada ketika kita harus memikirkan tentang keamanan yaitu mungkin salah satu caranya seperti itu. Nah ini Mas untuk
perjalanan jenengan tiap hari itu ada target nggak? Target ini harus start jam segini nih minimal. Terus kita harus finish maksimal jam segini itu cara mengaturnya jenengan seperti apa? Saya lebih ke mapping dulu. Jadi biasanya sebelum saya mulai perjalanan, saya mapping tujuan utama. Terus nanti saya buat kayak pit stopnya gitu loh. Jadi pit stop itu biasanya saya sesuaikan dengan kemampuan motor. Jadi kemampuan motor contohnya sehari saya 200 kilo. Jadi saya harus maksimal 200 kilo. Dimanapun itu berhenti atau sudah. Ya, akhirnya nanti kan saya menemukan titik-titik pemberhentian di situ. Kalau ada kasus-kasus, misalkan ada trouble, atau ada segala macam, ketika masih memungkinkan saya kejar. Tapi kalau memang tidak, ya udah, apalagi yang harus dilakukan itu, ya udah kita istirahat itu. Karena kan saya menghindari riding malam sebenarnya. Riding malam saya hindari. Walaupun beberapa kali saya sempat riding malam karena memang itu kondisi yang harus saya lakukan. Contoh tidak ada penginapan, tidak ada istirahat, itu saya harus riding sampai kota besar itu. Itu pernah beberapa kali saya lakukan. Dan ya alhamdulillah aman lah, tidak terjadi apa-apa. Paling malam jam berapa, Mas? Udah jam 9 malam itu udah selesai. Waktu setempat ya? Iya, waktu setempat. Jam 9 malam. Terus kalau untuk kadang kalau di sini kadang-kadang mungkin di tempat kita lah ya Mas ya, kadang-kadang ada wah iki ono operasi iki. Kayak gitu-gitu kan. Ada operasi polisi ini, entah dia cek isi Mas STNK. Kalau di sana ada nggak? Ada juga. Ada juga? Ada. Pernah. Sering lah. Malah sering ya? Dan di sana tidak hanya polisi, militer yang ini. Oh, jadi beberapa kilo ada pos pemeriksaan. Di sana tidak hanya surat-surat, tapi kayak kadar alkohol kita juga dicek. Habis mabuk atau enggak itu bisa dicek. Ada detektor apa nafas itu apa namanya itu. Jadi seluruh apa istilahnya ada alat deteksi itu. Itu seringnya kalau yang tes alkohol itu di Nepal, sering banget. Karena dulu kan Nepal menjadi salah satu negara yang mempunyai tingkat kecelakaan tertinggi. Kebanyakan mabuk itu gitu. Makanya sekarang digalakkan itu kalau di Nepal mulai agak malam itu sudah mulai operasi seperti itu. Karena medannya berbahaya ditambahi tidak sadar itu kan banyak kecelakaan gitu. Itu berlaku buat semua pengendara atau hanya orang mungkin ini orang-orang touring dari mana nih enggak tahu. Semua pengendara. Ya? Itu malah mereka lebih ditilik ke orang lokal sebenarnya. Oh iya. Lebih. Kalau saya hanya dicek, kamu habis minum enggak, aman. Udah mau kemana hotel ini. Udah selesai, nggak ada permasalahan. Saya tidak pernah mengalami hal-hal yang kayak dipersulit oleh kepolisian itu belum. Nah, baru saya mau tanyakan tidak ada ya. Tidak mungkin ada. Kalau bahasanya mungkin mungkin bahasanya ada pungli atau apa itu nggak ada di sana. Pungli belum pernah. Saya belum pernah mengalami. Makanya kalau ada yang membuat konten-konten tentang pungli dan lain sebagainya, ya mungkin sampean mengalami itu sendiri, yang lain tidak. Jadi jangan mempersepsikan satu konten itu buat semua. Ya, buat semua. Semua orang mengalami itu enggak. Ya, ini penting juga buat teman-teman semua ya kan, ada yang mungkin mau pengen atau berencana seperti itu Mas Priyo seperti ini kan, itu penting banget. Tapi kadang ini loh bro, kadang dia itu mengalami satu peristiwa yang kemungkinannya 1 banding 500 contoh lah, 1000 gitu loh. Yang lain yang ngalami, hanya dia yang ngalami. Tetapi nanti ketika dia buat konten tentang hal itu akhirnya mengglobalkan semuanya itu. Makanya buat teman-teman konten kreator hati-hati ini. Jadi apa yang kita buat itu kadang bukan hal umum yang dialami orang lain itu. Kunci dari perjalanan Mas Priyo ini, dari sekian banyak perjalanan ini apa Mas? Doa keluarga kah, doa istri, ataupun apa dari? Kebetulan saya punya semua. Punya semua ya. Mungkin yang lain itu punya banyak uang tapi tidak punya waktu. Istri mengizinkan. Ada yang istri tidak mengizinkan, uang banyak, waktu banyak ada. Kalau saya itu komplit, ada semua tapi ngepres semua. Istri ada, ngepres cuma 1. Izinnya ada. Cukup lama 1 Mas. Terus
uang ada cukup, Heeh. waktu juga cukup. Iya. Tidak banyak, tapi cukup lah. Jadi saya bisa berangkat. Tapi untuk teman-teman yang semuanya banyak, satu dua banyak, tapi yang satu kadang nggak ada kayak gitu. Iya. Jadi itu susah. Jadi kebetulan saya semuanya ada, istri merestui, orang keluarga juga tidak melarang, ya udah berangkat gitu. Iya, dan itu juga karena juga hobi dari Mas Priyo, jadi ya seneng sih, gitu kan. Yang jelas kita harus balance. Iya, betul, Balance. betul. Hobi itu nomor 2, nomor 27 lah. Yang 1-26? Yang 1 sampai 26 adalah kepentingan yang lebih penting. Apalagi saya sudah punya keluarga itu. Iya, Jadinya iya. ya yang paling penting adalah keluarga. Ketika touring saya sudah tidak memungkinkan karena keluarga, istilahnya tidak memungkinkan untuk ditinggal, ya saya selesai gitu. Tetap, Bagi ya, saya itu. hobi bukan hal yang utama. Hobi itu hanya untuk bersenang-senang. Kalau hobi sudah tidak menyenangkan, selesai gitu. Iya, betul. Apa Mas Priyo yang paling dikangeni ketika berada di luar negeri waktu itu? Kalau sekarang sih keluarga, jelas. Tetap keluarga Ya, tetap keluarga. Jadi tiap hari lah, pagi, malam itu pasti kita mau jalan, kita ngabari keluarga. Iya, iya. Selesai di hotel, kita ngabari keluarga. Apapun yang terjadi, yang paling mengkhawatirkan kita adalah keluarga kita itu loh. Iya. Dan saya bersyukurnya adalah ketika istri sangat mendukung. Jadi pakaian saya pakai itu istri yang milih. Iya. Ya. Jadi saya sudah beli contoh sepatu. Saya itu beli harga 700.000 pertama kali itu. Iya. Tapi istri saya, Mas, beli ini aja, ini lebih bagus kayak dia tidak bicara harga, tapi ini lebih bagus. Walaupun saya lihat harganya, aduh, 4 juta itu. Akhirnya yaudah saya pakai 4 juta. Iya. Jadi paling tidak ketika kita pergi itu, orang yang di rumah juga tenang. Gitu. Tenang, betul, betul. Iya. Alat yang kita pakai proper, terus uang kita cukup, pengalaman kita ada. Jadi ini orang yang kita tinggalkan di rumah tenang. Oh, Mas Priyo sudah bisa selesai itu. Jadi jangan sampai kita touring pakai sandal jepit, nggak pakai jaket. Terus ya itu tetap membuat khawatir rumah kan. Jadi ini ya udah kita perbaiki cara berkendara kita sebaik mungkin. Keluarga yang kita tinggalkan juga tidak mengkhawatirkan kita berlebihan itu. Dan selalu menjaga kondisi sebaik mungkin. Paling itu sih sing menjadi tip buat teman-teman gitu. Iya. Mungkin ini Mas pertanyaan terakhir, apa namanya, barang apa yang wajib di motornya Mas Priyo ketika berkendara waktu itu? Yang harus ada dalam motor jenengan tuh wajib, harus nggak boleh nggak? Prinsip saya adalah motor saya adalah kehidupan saya gitu loh. Jadi di situ harus ada unsur sandang, pangan, papan gitu loh. Oh, sama ya, sama dengan ini ya. Sandang itu kayak pakaian kita harus ada. Pangan, logistik kita harus ada. Papan kita harus ada. Kalau mungkin sampean pendaki gunung, petualang itu pasti sudah paham yang namanya peralatan primer, sekunder, tersier itu. Ya, kita harus memperhatikan hal itu. Tapi yang primer adalah yaitu sandang, pangan, papan itu. Itu yang penting itu. Karena mungkin di rumah itu motor saya menjadi penghias garasi itu. Tapi kalau sudah keluar dengan saya, yaitu teman saya. Mau nggak mau ya, saya harus dengan dia. Karena satu sakit, yang satu ikutan mogok itu loh. Jadi harus balance. Nanti saya butuh obat-obatan ketika sakit, motor juga butuh spare part ketika jadi kendala gitu. Itu intinya. Berarti sandang, ya pakaian jelas lah ya. Pangan, terus papan ini lebih spesifik apa ini? Kalau ini ke alat camp. Alat camp ya? Alat camp, lebih ke alat camp. Lengkap ya? Tetap lengkap ya? Lengkap, alat camp kan alat masak juga ada. Gitu. Jadi tadi kan saya sempat bilang ketika terjadi sesuatu di jalan yang sepi, saya harus camping. Kita pakai itu. Tapi di luar itu kan banyak lagi kayak P3K, toolkit, spare part kayak gitu. Tapi yang paling intinya adalah itu. Memindahkan unsur kehidupan kita di perjalanan kita. Itu intinya. Kalau suka dukanya Mas Priyo pada waktu melakukan perjalanan itu apa Mas?
Wah itu suka duka. Pasti ada ya. Suka duka. Kalau suka sih saya setiap perjalanan pasti saya menyukainya. Tetapi Iya. hal-hal yang menarik adalah ketika saya pernah di posisi yang sama, tetapi berbeda media itu loh. Contohnya? Waktunya waktu saya di Annapurna itu. Dulu saya pernah jalan kaki di situ beberapa hari, tapi dengan motor hanya berapa hari tok itu. Itu seneng banget itu. Wah, kalau saya dulu pakai ini ya cepet nyampe nih gitu. Terus saya bisa mengenal sebuah negara dengan sisi yang berbeda. Itu seneng banget itu. Kalau dukanya saya hanya terkait bahasa sih sebenarnya. Karena ada beberapa wilayah yang di situ kita pakai bahasa Inggris pun nggak paham gitu loh. Jadi ini yo saya harus putar otak gitu. Ada lagi ya ini bukan duka ya, tapi membutuhkan perjuangan lebih itu ketika kita melakukan perpindahan negara. Itu banyak drama di situ biasanya itu. Dan di situ ketika saya memutuskan cukup ya saya nggak bisa nyebrang gitu loh. Jadi saya harus berpikir lebih dalam lagi biar bisa nyebrang gitu. Ya tadi prinsipnya administrasi, lobby sama sisi kemanusiaan itu ya. Itu yang paling penting itu. Berarti tidak pernah mengalami hal yang mungkin ekstrim dalam hal bahwa aduh ini kayaknya kayak kapok deh untuk melakukan perjalanan lagi itu sampai saat ini nggak ada atau semoga nggak ada gitu ya? Ada, pernah. Oh, ada apa? Pernah sekali. Jadi itu di Nepal. Di Nepal ketika saya dapat badai angin di situ. Itu saya berhenti. Saya harus nyari celah-celah batu itu untuk berlindung gitu. Itu sudah ketinggian sekitar berapa itu, Mas? Itu baru ketinggian 4.000 kalau salah, 3.000 sekian, hampir mendekati 4.000. Dan itu musim dingin. Yang paling berat karena musim dingin. Saya berhenti cari celah-celah batu itu. Itu tidak bisa buat perapian, tidak bisa apa-apa. Buat kopi nggak bisa. Wah, ini sampai kapan di sini itu? Hanya sendirian ya? Sendirian. Jadi ini saya harus berhenti sampai sini. Kadang berpikir seperti itu. Cuman ya karena motivasi pribadi sama ingat yang di rumah kan kita juga punya jalan keluar. Iya, betul. Jadi itu sih kadang pernah mengalami hal seperti itu, pernah juga. Kadang wah besok jangan mengalami lagi. Tapi biasa untuk petualang itu. Kalau kita mau naik gunung itu kan di jalan wah besok nggak mau mengalami lagi. Tapi yo setelah seminggu di rumah ya sudah merencanakan perjalanan selanjutnya. Gitu. Tapi sebenarnya sama, itu hanya efek-efek sebentar saja sih sebenarnya. Iya. Paham. Terus ini ya Mas Priyo, selama etapa 1, 2, dan 3 itu pasti banyak negara dong yang dilewati, yang dilalui, menemukan banyak hal. Nah, ada tempat yang menurut Mas Priyo itu mengesankan dan kayaknya tuh aku pengen lagi balik meneh ke sini gitu. Ada nggak? Atau mungkin nanti yang kedua kebalikannya yang nggak pengen saya lewati lagi nih, itu ada nggak? Kalau saya lebih ke satu tempat yang di situ sebenarnya tidak masuk perencanaan saya, tapi mau nggak mau saya harus masuk. Itu Taj Mahal itu. Ya, itu kan tidak ada rencana saya masuk. Tapi sebelum pagi saya melanjutkan perjalanan, itu istri, Mas tolong lihat ke Taj Mahal itu. Mau nggak mau saya harus ke sana itu loh. Jadi ya menjadi berkesan karena di situ awalnya saya tidak mau masuk, menjadi masuk karena ya apa ya istilahnya nggak mungkin lah ketika istri hanya minta saya kunjungi satu tempat saya nggak mau. Ya akhirnya berpikir besok tak ajak ke sini berdua itu loh. Akhirnya di situ pengen ngulangi lagi di situ tapi berdua. Karena Taj Mahal itu kan adalah simbol apa ya, kesetiaan kalau nggak salah itu. Wah ini cocok nih sama istri itu loh. Jadi ini ya wes lah kapan-kapan ke sana berdua atau satu keluarga itu. Tapi ya itu satu tempat di luar planning, tetapi ya mungkin buat istri jadi suamiku ternyata mau mewakili ke sini. Iya, dan jenengan akhirnya wah kayak ini bisa balik meneh karo istri. Iya, seperti itu. Jenengan akhirnya masuk ke situ. Masuk ke situ.
masuk ke situ. Dan walaupun harus nyimpang ya, masuk harus berbeda jalur dengan jalur awal, tetapi ya puas karena itu memang permintaan orang rumah gitu. Dan tidak susah. Senang lah, istilahnya senang dan berkesan buat saya. Dan kalau ini kalau untuk yang tempat yang kayaknya sih kayaknya besok nggak akan lewat sini lagi deh gitu. Ada nggak, Mas? Kalau itu nggak ada. Nggak ada. Saya buat semua jalur saya adalah jalur menyenangkan semua. Jadi ini ya suatu saat ketika diberi kesempatan tidak ada yang saya hindari lagi. Mungkin pertimbangan lebih matang itu saja. Jadi yang tadinya ada yang kehabisan bensin, bagaimana caranya tidak kehabisan bensin. Ya berarti ini lebih ke itulah value-nya petualang kan gitu kan. Ini Mas mungkin yang terakhir mungkin Mas Priyo bisa memberikan apa kesan, pesan, trik tentang entah itu petualangan dari atau perjalanan dari Mas Priyo baik di pendakian gunung, karena Mas Priyo juga tadi cerita bahwa basicnya emang dari pendakian gunung dulu, kemudian di touringnya atau di berkendaranya atau di offline-nya itu apa sih Mas bisa jawab? Sebenarnya apapun yang kita lakukan, kita harus mengenal apa yang akan kita lakukan. Jadi contoh kita mau mendaki gunung, ya kita pelajari tentang gunung, penyakit yang mungkin timbul di gunung, jalurnya dan lain sebagainya itu loh. Jadi kenali apa yang akan kita lakukan. Kadang kan orang mendaki gunung atau touring tapi dia tidak mempelajari secara menyeluruh. Makanya kan banyak pengalaman teman-teman yang di situ tidak masuk akal. Karena memang sebenarnya bukan tidak masuk akal, karena kita belum belajar saja gitu. Jadi seperti itu. Saya nggak tahu tentang hal-hal yang mistis ya, tetapi kalau dari sendiri ketika saya tidak memahami satu hal, berarti saya kurang belajar, itu saja. Prinsipnya itu. Intinya kalau untuk melakukan perjalanan ya persiapan yang baik, belajar yang bagus gitu. Itu saja. Oke, teman-teman, Sobat Jelajah Malam, selamat malam, karena ini sudah malam. Jadi terima kasih juga buat Mas Priyo, terima kasih atas kehadirannya jauh-jauh dari situ, 5 menit dari sini. Oke, terima kasih buat semuanya. Sekian dari saya, maksud saya Bade dan Mas Priyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.